Halo teman-teman semua, aku Seva. Kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan psikologi dan filsafat. Jadi kita mau bahas apa aja? Yang pertama kita akan bahas mengenai psikologi dan filsafat, kemudian pembagian filsafat, kemudian isu filosofis dalam psikologi, dan psikologi sebagai ilmu. Oke, pertama-tama apa sih filsafat itu? Jadi singkatnya, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami segala perwujudan kenyataan secara kritis, radikal, dan sistematis. Filsafat ini merupakan studi yang dapat mencakup segala fenomena dalam kehidupan, dan pembahasannya dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Nah, kalau gitu, apa itu filsafat psikologi? Filsafat psikologi dapat dipahami sebagai penyelidikan mengenai dasar filosofis dari psikologi. Jadi dapat dibilang saat kita belajar filsafat psikologi, kita merefleksikan mengenai psikologi. Nah, itu disebut sebagai second order reflection. Di sini kita berusaha untuk mengkaji penalaran dalam psikologi. Kemudian kita juga mencoba mempelajari isu-isu dasar teoritis psikologi modern dan berusaha untuk menjawabnya juga. Nah, kemudian pembagian filsafat itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita mulai dari ontologi. Ontologi ini merupakan pembagian filsafat yang mempelajari tentang eksistensi dan keberadaan, atau keberadaan. Pertanyaan yang biasa muncul itu seperti apa hakikat human nature, atau apa arti dari menjadi individu tertentu. Nah, kalau kita lihat, ontologi dari ilmu psikologi ini berhubungan dengan objek psikologi, yaitu manusia. Nah, dalam mempelajari manusia, yang kita lihat adalah perilaku manusia karena dianggap lebih mudah diamati, diukur, dan dicatat dengan sistematis. Perilaku manusia sendiri terdiri dari 2 jenis perilaku, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Biasanya kita mempelajari yang kasat mata sehingga hasilnya dapat kita gunakan untuk mempelajari yang tidak kasat mata. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini mempelajari tentang pengetahuan. Pertanyaan yang biasanya muncul itu seperti apa itu pengetahuan, kemudian apa saja batasan pengetahuan, bagaimana pengetahuan didapatkan, dan lain-lain. Nah, psikologi sendiri emang selalu berkaitan nih sama epistemologi sendiri, karena memang salah satu concerns-nya psikologi adalah gimana sih manusia itu bisa memperoleh informasi yang akhirnya menjadi pengetahuan yang dimiliki. Nantinya ada banyak nih aliran-aliran mengenai pertanyaan ini. Kalau dari radikal empirisis sendiri mengatakan bahwa manusia itu mendapat informasi semuanya dari pengalaman sensoris. Tapi ada juga aliran nativis yang mengatakan bahwa sebagian pengetahuan itu sifatnya innate atau dari lahir. Selain itu, epistemologi ini juga kita gunakan dalam psikologi ketika kita sedang melakukan penelitian misalnya. Kadang kita mungkin bertanya-tanya nih, benar gak ya kalau misalnya survei ini cocok untuk penelitian A? Atau mungkin cocoknya pakai eksperimen aja ya? Atau mungkin yang B ini justru lebih cocok buat melakukan eksperimen. Itu. Jadi kita mempertanyakan kira-kira metode apa yang paling cocok untuk mendapatkan data dalam penelitian kita. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu yang mempelajari tentang nilai. Pertanyaan yang muncul biasanya apa yang memiliki nilai, atau apakah moral itu dilihat dari perilaku kita, atau isi pikiran kita, isi hati kita. Terus juga pertanyaan seperti apa sih yang menentukan baik dan buruk? Itu contoh-contoh pertanyaan dari aksiologi. Nantinya dalam psikologi kita kan belajar nih membahas mengenai perilaku dan potensi manusia. Dari sini kita bisa belajar mengenai seperti contohnya mengenai daya keterampilan manusia atau mengenai tahap-tahap perkembangan. Terus juga mengenai
perilaku setiap orang dalam masyarakatnya, dan lain-lain. Tentunya pengetahuan-pengetahuan ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita sehingga dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, isu-isu filosofis yang biasanya muncul dalam psikologi ini seperti contohnya apakah manusia itu makhluk rasional? Terus atau contohnya lagi, apa fenomena psikologis memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk menyebutnya pengetahuan? Terus pertanyaan seperti mengenai apa itu kesadaran? Terus apa yang merupakan pembawaan sejak lahir atau innate? Terus, apakah kognisi itu sifatnya terpusat atau menyebar? Atau pertanyaan seperti apa itu representasi mental dan apa sih perannya? Sekarang kita membahas mengenai psikologi sebagai ilmu. Nah, psikologi sebagai ilmu berarti psikologi memiliki beberapa ciri-ciri atau sifat, yaitu pertama memiliki objek tertentu, kemudian memiliki metode pendekatan atau penelitian tertentu, serta sistematis yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya, dan mempunyai riwayat atau sejarah tertentu. Nah, sebagai ilmu, psikologi memiliki 4 tujuan utama: mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan juga mengendalikan. Kita mulai dulu dari mendeskripsikan. Dalam psikologi, kita berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku dan proses mental. Nah, meskipun dengan menggambarkan kita mungkin belum bisa menjelaskan sesuatu, akan tetapi dengan memiliki gambaran yang akurat, nantinya dapat menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian menjelaskan. Nah, di sini kita berusaha untuk menjelaskan tingkah laku dan juga proses mental. Jadi, kita mengidentifikasi nih sebab-sebab yang dapat mengakibatkan efek-efek tertentu. Jadi, kita menerangkan nih keadaan atau kondisi apa sih yang dapat menjadi dasar terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang ketiga, memprediksi. Di sini kita meramalkan atau memprediksi tingkah laku dan proses mental. Nah, meramalkan di sini bukan berarti meramalkan tanpa suatu alasan yang jelas ya, tapi kita meramalkan atau memprediksi tingkah laku dan proses mental dari data atau fakta yang sudah ada sebelumnya. Jadi kira-kira dari data yang udah ada nih, gimana sih prediksi ke depannya seperti itu. Yang terakhir, mengendalikan. Di sini kita mengendalikan atau mengubah tingkah laku dan proses mental. Jadi intinya kita mengontrol. Misalnya nih, seorang psikolog membantu seseorang mengatasi rasa takut atau trauma menghadapi suatu stimulus tertentu. Maka di sini dilakukan kontrol yang terlibat untuk melakukan pengendalian rasa takut tersebut. Jadi kita mengendalikan atau mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Oke teman-teman, jadi segitu aja materi untuk kali ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau mungkin masih kurang materi yang dibahas. Semoga dengan penjelasan aku tadi, kalian dapat memahami materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih.